103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Talkshow spesial ya. Karena spesial pasti ada sesuatu yang spesial juga ya. Kan di studio Radio Elisa FM sudah hadir 2 narasumber yang akan menemani kita di Talkshow spesial kali ini. Ya, dengan tema perjalanan 10 tahun Gudang Berry. Dan menjadi sesuatu yang spesial juga hadir di Talkshow spesial kali ini. Nah, kita akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM. Dari sisi sebelah kanannya Ajeng dulu. Silakan, ini siapa dan sebagai apa? Ya, selamat pagi semuanya. Saya Ray. Saya adalah owner dari Gudang Berry. Dan pagi ini saya diundang untuk cerita tentang perjalanan Gudang Berry selama 10 tahun. Gitu ya. Oke, itu tadi ada. Ini ada Mas Ray ya. Yeah. Sebagai owner di Gudang Berry. Nah, sisi sebelah kirinya Mas Ray ada seseorang juga yang menemani kita sahabat Elisa. Karena untuk sahabat Elisa yang tidak bisa melihat di live Facebook, hanya di ruang dengar aja gitu. Jadi silakan, ini Mas siapa ini? Halo sahabat Elisa, saya Iza. Saya sebagai marketing di Gudang Berry. Oke, Iza apa Nizar? Iza, panggilannya Iza. Nizar panggilannya Iza. Oke, panggilannya masih Iza ya. Soalnya di sini tulisannya Nizar gitu. Oke, sahabat Elisa, di hari ini ya, di Talkshow spesial kali ini, yaitu dengan satu tema perjalanan 10 tahun Gudang Berry. Nah, apa sih perjalanan seperti apa sih gitu ya. Nah, Gudang Berry apa juga gitu. Jadi untuk sahabat Elisa yang belum tahu Gudang Berry apa gitu, nah, ini pasti harus ownernya dulu yang menceritakan Gudang Berry itu apa sih sebenarnya, Mas Ray? Ya, Gudang Berry itu adalah toko handphone dan aksesoris handphone yang berdiri, sebenarnya sih untuk berdirinya itu di tahun 2011. Oke. Tapi kita katakan resminya itu di 2012. Jadi sekarang kita sudah genap 10 tahun. Oke. Awalnya Gudang Berry itu menjual hanya BlackBerry. Di tahun 2012 BlackBerry itu bisa dikatakan dia sedang boom. Yes. Nah, terus kemudian berjalannya waktu, ternyata BlackBerry terkena guncangan. Akhirnya kita menjadi toko handphone yang menjual seluruh merek. Gitu. Jadi itu dinamakan jadi Gudang Berry gitu. Ya, awalnya dari BlackBerry. Awalnya dari BlackBerry. Jadi untuk sahabat Elisa yang pasti nggak asing dengan BlackBerry ya, zaman-zaman dulu gitu. Ya, kalau udah pegang BlackBerry itu sudah merasa merajai dunia perteleponan. Oke, itu tadi sahabat Elisa. Jadi perjalanan boleh di ini sedikit deh untuk Gudang Berry ini yang ada di Salatiga aja atau di mana? Saat ini masih di Salatiga. Kita ada 2 cabang, cuma dengan nama yang berbeda ya. Oke. Jadi yang pertama itu Gudang Berry, kita menjual seluruh handphone, tapi tidak menjual second. Oke. Kedua, kita punya cabang itu Gudang Second, yang kita fokuskan untuk menjual second, tapi menjual baru juga. Oke, jadi double gitu ya. Jadi alamatnya di mana aja ini? Kalau Gudang Berry ada di Solenada Baru, lantai 1. Untuk Gudang Secondnya di Kembang Arum. Oke. Patokannya itu depannya Cafe Pinok. Oh, di sebelah situ. Oke. Ya. Jadi untuk warga Salatiga pastinya nggak asing ya, seputaran Salatiga pasti tahu deh di mana itu gitu. Nah, kalau kemarin di Salatiga Great Sale nih, bisa ceritakan sedikit pengalamannya di Salatiga Great Sale ya. Untuk Mas, gantian deh Mas Ray, gimana ini ceritanya waktu bisa di Salatiga? Oh, Masih Iza, salah baca lagi. Silakan Mas Iza. Iya. Kemarin kita ikut Salatiga Great Sale. Jadi instruksi dari Mas Ray, saya ikut Salatiga Great Sale. Oke, kita bakal ikut nih. Terus karena bisnis kita banyak sebenarnya, jadi kita adain semua sebenarnya. Apa aja kalau banyak? Ada Gudang Berry, ada Gudang Second, ada Kopi Miring, terus ada Cana Indonesia, ada King Boba. Jadi dan yang ini jadi apanya? Gudang Berry? Jadi retail. Jadi kita ke kategori retailnya, gitu. Kita daftarin, terus akhirnya ada voting. Kita juga minta bantuan sama seluruh anggota, terus sama kita nyebutnya smart buyer kalau di Gudang Berry. Kita minta bantuan sama mereka untuk voting kita, dan alhamdulillah di acara itu kita menang gitu votingnya. Ternyata karena itu ya.
Jadi untuk sahabat Elisa juga yang kemarin mengikuti Salatiga Great Sale gitu ya, pasti ada juga pemenang-pemenangnya, dan itu tadi memang sebenarnya juga tidak mudah mungkin ya untuk jadi pemenangnya, pasti ada perjuangan luar biasa gitu. Oke, nanti bisa diceritakan ya pengalaman-pengalamannya, namanya Gudang Beri, dari perjalanan sejarahnya dulu, bagaimana perjuangannya awal, tantangan-tantangan apa yang dihadapi juga nanti diceritakan di sini. Jadi untuk sahabat Elisa jangan kemana-mana, harus selalu setia di sini di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Spesial bersama 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Ini udah ada lagi.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa masih di Talk Show Spesial ya, bersama dengan Gudang Berry, yaitu dengan temanya 10 tahun perjalanan Gudang Berry. Kalau tadi Mas Ray sebagai owner dari Gudang Berry yang sudah bercerita di mana Gudang Berry dari tahun 2011 sampai sekarang dari 10 tahun. Jadi kalau dipikir-pikir jadi luar biasa gitu ya, habis 10 tahun langsung dapat satu kemenangan gitu ya di Salatiga Great Sale gitu ya. Yang sepertinya Salatiga Great Sale baru beberapa kali ada diadakan di Salatiga dan dia memenangkannya, dan kebetulan sekali pas banget gitu ya, talk show-nya ada satu tema yang khusus untuk mereka, yaitu 10 tahun perjalanan Gudang Berry. Kayak dipas-pasin tapi kok ya memang pas gitu ya. Oke, kita tadi sudah sedikit mengulik ya bagaimana perjalanan bisnisnya dari Gudang Berry ini, yang pastinya dengan 10 tahun itu perjalanan yang nggak sebentar, itu lama banget dan pasti ada up and down-nya. Nah, bisa diceritakan di sini ini sejarahnya hingga bisa terus eksis sampai detik hari ini. Silakan ini Mas Ray atau ya, kita ganti-gantian aja ya. Oke, ganti-ganti. Mungkin pertama saya jawab dulu nih, kok kelihatannya pas banget 10 tahun kita dapat penghargaan gitu ya. Sebenarnya kalau saya tipe orang yang lebih mementingkan input daripada output. Jadi saya lebih penting saya itu kerjanya bener daripada sebuah apresiasi dari luar yang kita nggak tahu. Kadang kita terlihat dari luar itu baik, kita nggak tahu dalamnya itu baik atau enggak. Gitu. Jadi saya artinya gini, sepanjang mungkin sekitar 9 atau 10 tahun saya itu benar-benar bekerja untuk membuat sistem yang baik dan untuk memuaskan konsumen kita. Karena saya pernah ada di posisi orang yang tidak bisa membeli handphone mahal, tapi saya pengen lihat-lihat. Tapi yang terjadi adalah saya takut masuk ke toko handphone itu karena ditawarin. Padahal kan tujuan saya cuma pengen lihat-lihat dulu. Saya pengen, karena zaman dulu itu kan YouTube nggak ada. Kita nggak bisa lihat review. Pada akhirnya saya merasa ini sebuah problem nih. Kalau kita selesaikan, artinya orang bisa main ke sebuah toko dengan nyaman, dengan tidak ditawarin handphone ini, atau bahkan gini, kita masuknya itu pengen beli Samsung, keluarnya Oppo, Vivo. Nah itu terjadi di tahun sekitar 2016. Itu jadi berita yang cukup ditakuti orang-orang yang berkantong tipis seperti saya dulu. Nah akhirnya ketika saya udah berjalan untuk membuat sebuah sistem, menyelesaikan problem ini, dan akhirnya kita nih udah mulai dikenal toko yang tidak memaksa. Jadi di tahun 2016 saya ingat saya mendapat apresiasi dari pemilik Ada Baru itu, toko kamu paling ramai dan terkenal paling ramah karyawannya. Nah itu saya dapat perasaan bangga dari sana. Artinya kerja keras saya selama sekitar 5 atau 6 tahun itu, saya ngerasa ada buahnya. Pada akhirnya konsumen sendiri yang menyatakan, ke Gudang Berry nggak serem loh, nggak ditawarin loh. Atau bahkan kita pengennya ini Samsung, ya kita dapetnya Samsung. Atau enggak kita bingung mau pilih apa, akhirnya kita dikasih solusi, bukan diarahkan ke satu brand tertentu. Nah terus akhirnya di sekitar tahun 2016 itu saya merasa ini kelihatannya kerja kerasnya ada membuahkan hasil. Pada akhirnya terus saya mulai mengupgrade tuh. Boleh deh kita sekarang mulai dikenal di media sosial. Dulu zamannya itu pertama Facebook, Instagram. Saya mulai bermain media sosial karena saya percaya bahwa pasar saya saat itu banyak sekali di media sosial. Nah itu mulai deh kita kita kasih jargon itu dulu, tapi walaupun belum terlalu terdengar ya. Apa itu? Dulu tuh kita pertama di bawah harga resmi. Di bawah harga resmi. Iya. Artinya kita pengen menjangkau orang-orang yang budgetnya tipis. Terus dia pengen cari apa sih saya cocoknya gitu. Terus kemudian kita angkat jargon itu di bawah harga resmi sampai mungkin sekitar 6 tahun, sampai sekarang ini kita masih ada. Cuma sekarang kita switch ke We Are Smart Buyer gitu, karena kita sudah merasa bahwa orang-orang yang beli di kita itu langganan. Jadi dia nggak hanya sekali. Kenapa? Ya karena dia mungkin satu merasa puas, dua itu dia merasa bahwa saya pintar nih. Karena ada yang masuk dengan pengennya Samsung, keluarnya Oppo, jadi merasa kok saya bodoh ya. Gitu. Ini rada kontroversi dan rada kasar nih ngomongnya. Cuma menurut saya ini perlu dibuka ya, kan ini nggak apa-apa ya kita curhat. Dan ini pertama kalinya saya membuka perjalanan saya, karena sebelumnya saya tidak pernah, walaupun saya punya YouTube tuh macam-macam, tapi saya tidak pernah mengangkat konten ini karena menurut saya juga siapa yang mau denger gitu. Tapi berhubung saya diundang di sini, mungkin masyarakat Salatiga dengar. Inilah saatnya saya untuk cerita bahwa sekitar 9 tahun saya itu kerja untuk memuaskan konsumen sampai saya lupa ada ya penghargaan gitu. Jadi pas kemarin dari marketing saya ngangkat 10 tahun, saya tuh baru ingat malah
10 tahun ya, kok rasanya sebentar gitu loh. Mungkin karena saya terlalu sibuk untuk memperbaiki terus. Akhirnya terus saya oke deh, mulai sekarang kita akan mulai kelihatan nih di Salatiga. Kita akan mulai dekati pemerintahan, kita akan mulai dekati badan-badan instansi-instansi yang sebelumnya itu kita nggak peduli. Kita tidak pernah peduli investor, kita tidak pernah peduli istilahnya itu gini, produk kita nih mau untung banyak atau untung sedikit, kita benar-benar ngerebut hati konsumen. Nah, terus kemudian tersadar saya 10 tahun, terus saya mulai buka mata, kita harus mulai bermasyarakat lah. Akhirnya saya ngeliat nih ada sebuah acara yang temanya nih, bukan tema ya, tapi konsepnya bagus. Great Sale ini dulu saya sering dengar itu di Semarang. Iya, benar. Terus ternyata tapi Salatiga ini yang keberapa ya untuk Great Sale? Kedua ya. Nah, dulu juga pernah, tapi sebelum Covid kan ya. Nah, terus kemudian ini ada lagi Great Sale, saya tahu nih konsepnya. Wah, ini bagus nih. Dan saya merasa untuk Gudang Beri sudah sangat dikenal, bahkan untuk kalangan pelosok ini ya, Salatiga coret itu ya. Itu sudah sangat dikenal, dan saya merasa pede nih kalau kita ikut. Kemungkinan besar kita akan menang. Karena benar-benar di hati konsumen itu ada nama kita. Dan ini saya sedikit boleh menyombongkan diri ya. Kita itu di depannya ada sebuah toko yang gede banget, yang mungkin sudah umurnya lebih tua dari kita, lebih besar, cabangnya itu lebih dari 5 lah ya. 10 nyampe nggak cabangnya? Ada kali ya. Mungkin ada 10. Tapi kita cukup berbangga di satu tempat yang kita hadap-hadapan, kita menang. Kalau kita tadi lihat ceritanya Mas Ray ya, dimana perjuangan awalnya itu memang fokusnya nggak untuk menyenangkan diri sendiri, tapi mau memberi yang terbaik. Jadi dari dalam diberikan untuk orang lain dulu. Kalau tadi bisa dikatakan inputnya dulu gitu. Kemudian di dalam perjalanan bisnisnya dia ingin mengedukasi setiap konsumennya. Jadi di situ merasa nggak bodoh katanya tadi, kalau masuk dari tokonya, keluar dari tokonya gitu, sesuatu yang didapatkan itu mengedukasi. Karena benar banget kalau kita nggak ngerti satu produk, sebenarnya kita tuh pengen tanya aja gitu ya. Jadi kita tahu kelebihan produk ini sama ini tuh apa gitu, tapi bisanya langsung diarah-arahkan ini gitu, jadi keluar nyesel gitu ya. Banyak. Ternyata itu dibaca sama Mas Ray menjadi satu peluang di dalam usahanya ini, yaitu Gudang Beri, bahwa di sana itu aman. Anda belum beli atau nggak mau beli pun nggak apa-apa, tanya aja dulu. Jadi kayak merekrut seseorang atau semua klien untuk nyaman dulu, merasa menjadi sebuah keluarga gitu ya Mas Ray ya. Jadi baru dari gempur dengan produknya. Gitu. Untuk ke Mas Iza mungkin akan tambahi apalagi yang tadi sudah diceritakan Mas, tapi masih ada bolong-bolong yang belum terpenuhi apa? Menambahin aja yang tagline kita yang baru itu bener tadi, We Are Smart Buyer, itu juga berkorelasi sama yang sebelumnya, sama yang di bawah harga resmi. Kenapa kayak gitu? Karena semuanya kan sekarang udah terbuka ya. Dari harga resmi kita juga bisa lihat dari official store-nya. Terus cara pengecekan garansi itu bisa dari web resminya, resminya gitu. Jadi kita pengen mengajari mengedukasi ke masyarakat bahwa harga murah itu belum tentu terus itu harga barang palsu, enggak. Mereka bisa ngecek sendiri kok di web resminya, mereka bisa ngecek di harga resminya di official store-nya. Jadi harga resminya segini. Mereka juga bisa ngecek di web resminya, ini garansi resmi ternyata. Jadi kita pengen mengedukasi, ini tuh barang yang sama, tapi kita bisa menjual lebih murah daripada toko HP lain gitu. Jadi sebenarnya juga sahabat Elisa bisa lihat juga di namanya hari-hari ini gitu ya. Bisa dilihat di setiap fitur-fitur yang sudah disediakan benar-benar dari pusatnya untuk tahu produknya seperti apa, garansinya seperti apa gitu. Dan yang pastinya dengan keuntungan yang tidak begitu banyak dicari gitu ya. Karena di sini seperti tadi awal Mas Ray bilang bahwa mau inputnya dulu untuk dapatkan hatinya dulu deh gitu. Itu tadi Sobat Desa. Nah, ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sampai ini ketutup-tutup tadi ya, sudah banyak sebenarnya. Ada yang cuman komennya wih gitu. Ini yang bisa dibaca Ajeng nanti, coba nanti kalau habis ini bisa dibaca semuanya ya. Dari Febriana, ini satu pertanyaan. Selamat pagi, apakah di Gudang Beri bisa melakukan tukar tambah dari handphone yang lama ke handphone yang baru? Sangat bisa, dan kita juga punya privilege lebih untuk orang yang
menjual ke kita. Jadi kita ada dua harga kalau ada yang jual ke kita. Jadi itu harga jual sama harga tukar tambah. Dan harga tukar tambah itu lebih mahal daripada orang yang jual aja. Dan lebih lagi kita juga ada pemotongan harga untuk HP-HP yang mereka mau tukar tambah. Jadi selain harga lebih tinggi, mereka juga dapat potongan harga dari HP yang mau mereka beli gitu ya. Jadi untungnya double kalau mau tukar tambah. Iya. Nah, itu tadi ya untuk Febriana, jadi jangan khawatir, jangan ragu gitu. Yang jelas nanti seperti tadi awal dikatakan kedua orang pemuda di depan saya ini bahwa mereka ingin mengedukasi, jadi benar-benar tidak merasa terintimidasi gitu ya saat melakukan transaksi di sana, dan keluar masuk dengan tanda tanya, keluar dengan tanda seru. Tanda tanya lagi apa nih? Enggak tanda tanya lagi ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rois. Untuk seputar aksesoris ini, HP aksesoris seperti apa sih yang tersedia di Gudang Beri, apa saja gitu maksudnya? Untuk aksesoris kita punya tempered glass, kita punya case, kita punya aksesoris komputer, bahkan di sana kita juga punya hands free gaming juga ada. Dan mungkin untuk aksesoris seperti case, teman-teman bisa lihat sendiri, main-main ke sana, lihat-lihat dulu juga nggak apa-apa. Kita juga menjual case-case yang mungkin nggak toko-toko lain nggak jual gitu. Jadi itu case-case fashion yang rare mungkin, kayak gitu. Bisa teman-teman sahabat Elisa ke sana, melihat-lihat dulu aja nggak apa-apa, lihat-lihat modelnya, tanya-tanya ini untuk tipe handphone saya ada apa enggak gitu, nggak apa-apa, ke sana dulu aja. Nah sahabat Elisa, kita kan lihat kedua sosok yang ada di depan kita yang bertujuan untuk membuat Anda nyaman, Anda tenang gitu ya, masuk dengan tanda tanya, keluar dengan tanda seru gitu ya, karena menang gitu. Nah, tapi apakah juga dengan karyawan-karyawan yang ada di sana, maksudnya mereka apakah juga di brand maksudnya diberi satu frekuensi yang sama dengan kedua orang yang di depan saya ini? Takutnya orang yang biasanya gini ya, orang yang di atas itu punya visi misi seperti ini, bawahnya nggak ngerjain gitu. Nah, takutnya mereka ini sahabat yang belum pernah ke sana kan mau ke sana ini, oke deh, orangnya ternyata baik-baik gitu, tapi yang di sana nggak seperti itu. Nah, apakah prakteknya atau kenyataan seperti apa? Apakah juga sudah dikondisikan untuk sama dengan kedua orang di sini? Silakan, ini Mas, siapa yang mau jawab? Ya. Dari saya ya. Dari saya ini akan cerita dari awal anggaplah 2012 aja ya, karena kita temanya 10 tahun. 2012 sampai 2016 itu bisa dibilang saya yang pegang, dan saya memastikan adalah seluruh karyawan saya bahkan itu bekerja sama dengan saya. Jadi artinya ketika pagi mereka makan pagi di toko, saya pun makan pagi di toko. Jadi yang saya ajarkan adalah mengajarkan tanpa menggurui. Jadi saya berlaku seperti apa yang ingin saya ajarkan ke mereka. Kalau saya pengen mereka ngirit, jujur ya, karena kan saya tuh bukan dari kalangan yang langsung punya duit gitu. Bahkan saya dari orang yang pernah bertahan hidup dari 10.000 per hari. Itu benar-benar ketika habis ya udah saya nggak makan. Besok lagi saya dapat 10.000 lagi baru saya makan. Jadi artinya saya pertama adalah yang saya edukasi untuk seluruh karyawan saya adalah pelajaran hidup. Jadi buat kalian yang bela-belain nih kuliah sambil kerja, sekolah, bahkan sekolah sambil kerja itu sekarang ada. Yuk serius kerjanya gitu. Saya bukannya terus ngejelek-jelekin sekolahnya ditinggalkan, enggak. Rugi kalian kalau sudah mengambil dua hal tapi kalian nggak serius. Jadi di toko itu ketika tahun awal dulu ya, 2012 sampai 2016, saya ngasih contoh tuh. Mulai dari makan pagi saya bersama dengan mereka. Saya bawa air minum nih, saya bawa air putih. Tapi ternyata karyawan saya beli tongji waktu itu. Ternyata karyawan saya beli minuman yang lebih mahal gitu. Tapi saya ngomong, kok nggak bawa air putih aja? Oh iya, lupa. Nah, dari lupa kamu ini akan menjadi habit nantinya. Semua orang bisa lupa kok. Tapi ketika kamu melupakan air putih, ini jadi panjang urusannya. Kamu saat ini masih dikasih uang. Coba kalau kamu nggak dikasih uang, lupa nggak? Saya bilang. Nah, mungkin mereka akan mikir, oh iya ya. Gitu. Jadi kebanyakan orang tuh tidak berpikir karena nggak kena ininya, nggak kena keadaannya. Jadi bisa dibilang saya itu diolah sama keadaan. Artinya saya tidak bisa jajan mahal-mahal, pada akhirnya saya bawa. Tapi orang tua saya tuh ngasih sebenarnya. Cuma saya tipe orang yang nggak suka dikasih. Jujur, saya tidak, dari awal tuh, dari zaman susah saya udah sombong soalnya. Saya nggak suka kalau dikasih. Walaupun saya ini butuh gitu, tapi saya bilang selama saya nggak butuh, istilah tuh nggak sampai bingung lah, itu saya nggak mau terima.
mungkin andai kata saya terima, tapi nggak saya gunakan nih, wah ada duit nih buat main nggak kayak gitu. Tapi saya benar-benar saya simpen. Saya tahu kapasitas saya seberapa, jadi artinya pemberian dari orang itu bukan kapasitas saya. Nah itu jadi saya teredukasi dari keadaan, saya juga pengen mengedukasi mereka dari keadaan. Itu yang pertama, dari cara makan, pola makan. Terus kemudian ini melayani konsumen. Ketika mereka ada di sebelah saya dan ada konsumen datang, saya itu nggak mundur, justru saya yang maju. Saya karena apa? Saya pengen mengajarkan ke mereka ini keaktifan. Ketika ada konsumen datang, yuk hargai. Ini loh tamu kita udah buka pintu, kenapa ada tamu datang kita males-malesan? Gitu. Jadi saya kasih contoh, saya datang duluan. Bahkan saya kasih contoh, orang yang nggak mau beli kita ajak bercanda. Itu awalnya. Jadi bagaimana sih Gudang Beri itu bisa sangat. Jadi kalau tahun 2016 tuh ada yang inget, bukan 2016 nih, 2013, 14 ya. Itu masa-masa puncak kita dikenal di BlackBerry ya. Itu pasti nggak ada orang yang nggak kenal Gudang Beri ketika mereka pakai BlackBerry. Jadi benar-benar kita sangat terkenal di momen itu. Kenapa? Ya karena ketika datang di sana nggak beli pun mereka tertawa. Jadi istilahnya itu yang saya lakukan ketika mereka hanya tanya dan saya tahu ini adalah calon pasar saya. Ya udah saya ajak bercanda, saya anggap mereka sebagai teman. Itulah pada akhirnya mereka nggak beli, tapi mereka ceritakan ke teman, ke keluarga. Jadi itu benar-benar kalau saya boleh sombong lagi ya, di tahun itu saya bisa menjual itu per hari itu sampai 20 unit. Padahal dulu modal saya itu nggak banyak. Artinya stok kita tuh benar-benar paling cuma 30 unit. Tapi tertinggi itu kita pernah menjual sampai 20 lebih malah. Jadi kalau 10 unit per hari itu dengan kios, awal kita kios kecil ya. Awal itu saya kios cuma mukanya itu 2 meter. Gudang Beri berapa ya? 2 meter atau 2,5 ya? 2 meter, ke belakang itu hanya 2,5 meter. Jadi hanya ruangan sekecil itu dan stok barang hanya 1 etalase. Jadi kalau habis saya harus kulaan lagi waktu itu ke Semarang. Jadi berburu saya kerja keras, tapi itu tadi penjualan kita sangat laris dan saya putar duit itu sangat cepat saat itu. Jadi bisa dibilang pertumbuhan Gudang Beri sangat cepat di saat saya berhasil merebut hatinya mereka. Nah saat itu berhasil. Kemudian setelah 2016 bisa dibilang itu nggak dipegang sama saya lagi. Jadi saya sudah di balik layar. Saya sudah waktu itu ada supervisor. Sebelum ada marketing saya ada supervisor. Baru kemudian ada marketing. Istilahnya saya main di balik layar atau di office-nya. Nah ini saya tidak bisa memastikan. Walaupun keinginan saya adalah masih sama. Ketika kalian ingin mengajarkan, yuk kasih contoh. Bahkan nggak usah ngomong loh. Ketika ada konsumen datang, kalian berdiri dan ucapkan silakan, mereka akan ngikutin. Kalau enggak ya kebangetan. Udah kita keluarin. Ya jadi kita didikannya itu keras, tegas. Disiplin. Ya disiplin. Tapi kita tidak maksa-maksa. Gitu. Jadi kita kasih contoh, kalau dia nggak mau ikut, ini kalau dari saya dulu ya, saya akan ajak ngomong, kenapa kok kamu nggak tergerak ada konsumen datang? Oh iya saya nggak lihat. Itu bohong. Nggak, jadi alasan itu saya ngerti. Jadi saya itu belajar psikologi cukup luas. Walaupun saya bukan lulusan psikologi ya, tapi saya suka baca buku dari psikologi, pengembangan diri, marketing. Jadi saya tahu ketika orang ngucapnya itu saya nggak lihat, saya lupa. Bukan, itu bukan alasan. Yang ada kalian tidak niat. Jadi saya sentuh terus di niatnya itu. Niat dan mau, saya bilang. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, saya nggak paksa. Dan bahkan sampai detik ini saya bangga bilang kita tidak ada kontrak. Maksudnya? Tidak ada kontrak kerja. Di seluruh karyawan Rekop. Karena saya memastikan selama saya masih ada di sini, orang yang mau kerja ya ayo. Kalau enggak ya kita dengan lapang hati untuk silakan cari kerja tempat lain. Jadi artinya kita tidak ada unsur paksaan. Nah, terus berjalannya sekarang mungkin bisa dijelasin sama marketing saya kali. Karena saya jujur aja lapangan saya udah nggak begitu paham. Yang jelas juga ini sebelum dijelasin ya, banyak banget ini pertanyaan, dan juga untuk sahabat Elisa nanti ada free temper glass 3 untuk penanya terbaik gitu ya. Penanya yang menarik gitu. Ya ini di live Facebook juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Ini selamat pagi Mbak Ajeng dan Mas Ray. Mas Isa boleh diulang alamatnya di mana, terus gimana di Gudang Beri, ada garansi apa saja, media sosialnya apa? Silahkan Mas. Banyak sekali ya. Jadi alamat kita kalau di Gudang Beri itu di Swalayan Ada Baru lantai 1. Itu yang di Gudang Beri. Kalau yang sahabat Elisa mau cari HP second, bisa di Gudang Second. Itu alamatnya di Jalan Nakalosa Dewa di Kembang Arum, tepatnya di depan Cafe Pinok gitu. Terus apa aja tadi ya? Sama media sosial kita. Media sosial kita bisa teman-teman kalau mau ngecek harga ada, kita selalu update harga di sana di @gudangberi dan ada juga @gudangsecond.
gitu, media sosial kita. Oke, itu ya sudah. Oke. Ya kalau tadi ternyata di Salatiga Gresel baru sekali ini dan pemenangnya ini ya pas banget di 10 tahun gitu ya. Kalau tadi aja infonya 2 kali karena kemarin waktu talkshow ada yang tanya juga gitu. Oke, berikutnya untuk yang sudah bergabung di live Facebook banyak banget. Ada yang sudah tertumpuk gitu ya, jadi nggak bisa ngebaca. Kita bisa ini, kemudian ada siapa lagi tadi, ada Cahayu Salatiga. Oke. Ya tadi kalau sahabat Elisa seperti yang dijelaskan Mas Rey ya, dimana memang sosok pimpinan itu harus memberikan satu contoh gitu, dan contoh atau apa yang dilakukan itu menjadi satu kebiasaan atau habit yang akhirnya karyawannya pada ngikuti. Jadi nggak usah pada Jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin mau belanja ke Gudang Beri, tak usah risau gitu ya, karena pastinya akan sama frekuensinya gitu ya. Apa yang dilakukan pimpinannya itu kan sama ke karyawannya gitu. Oke, ini tadi sudah dijawab belum ya? Untuk Disa ini Gudang Beri ada cabangnya enggak nih Kak? Gitu ya pertanyaannya. Oke. Cabangnya tadi di mana ya? Cabangnya di Gudang Second. Itu ada di Jalan Akulasa Dewa di Kembang Arum di depan Cafe Pinok tadi. Itu yang kita fokusnya menjual HP-HP second. Cuma HP second di sini kita nggak jual HP second yang batangan. Jadi full set dan hampir semuanya itu mulus. Jadi kita kalau mamanya ada cacat dikit aja kita biasanya tolak. Oh. Jadi mau secondnya tetap halus gitu. Iya. Tetap glowing. Nah ini ada juga pertanyaan, apakah ada harga untuk reseller Kak? Kata ini dari Bandungan nih, Bulus ini. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak ada harga untuk reseller karena harga kita udah murah banget. Kalau sahabat Elisa ini yang nanya ini tahu harga resmi, bisa dicek juga harga resmi itu di official store. Itu kita jauh di bawah harga resmi. Bahkan ada yang nggak cuma 10.000 atau 20.000, bahkan 400.000 di bawah harga resminya. Jadi itu kayak brand-brand Oppo gitu, Vivo gitu bisa jauh di bawah harga resmi. Jadi itu pun kalau sahabat Elisa beli di tempat kita dengan harga normal, dijual lagi dengan harga resmi pun masih bisa. Gitu. Gitu ya, aman gitu ya. Jadi untuk reseller juga aman ini. Nah yang pastinya ini pasti pertanyaan memang datangnya dari orang di luar kota Salatiga tadi ya, di Bandungan sana ini pendengar setia. Nah ini ada juga pertanyaan dari Cahayu Salatiga. Kak ada lowongan kerja nggak Kak? Syaratnya apa aja? Gitu. Silakan. Sebenarnya baru aja kemarin kita interview. Jadi interview untuk Gudang Beri dan Gudang Second. Kalau untuk sekarang sih belum ada. Jadi baru kemarin banget kita melakukan interview. Jadi hari ini pun kita baru mau pemanggilan gitu. Mungkin nanti kalau ada lagi mungkin bisa diinfokan. Bisa cek di Instagram kita. Gitu. Diikuti medsosnya ya sahabat Elisa. Wah ini karena cara memaparkan Gudang Beri begitu ya, jadi banyak orang langsung kepengen kerja di sana gitu. Jadi karyawannya jadi mau ini ya mengikuti ritme kerjanya kayak apa gitu sampai seperti ini. Nah kembali lagi kalau bisa di aja banget ini aja ngomongnya nggak pakai jeda. Oke, yang pastinya karena ceritanya banyak ya sahabat Elisa, jadi kayak nggak berasa ini ya. Kepengen gempur aja tanya mulu gitu. Oke, jadi untuk sahabat Elisa yang mungkin tadi sudah bertanya gitu ya dan belum dijawab, boleh ya bertanya gitu, kadang aja lupa gitu karena banyaknya pertanyaan dan juga jawaban yang sudah diberikan. Oke, dan jangan kemana-mana sahabat Elisa ya, harus selalu setia di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station.
Spesial bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Mas pengen belajar. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow spesial ya, bersama dengan Gudang Berry dengan satu temanya perjalanan 10 tahun Gudang Berry. Jadi kalau talkshow-nya biasanya itu dengan judulnya itu dari kita gitu ya, tapi ini dari mereka gitu. Pas mereka ulang tahun, wah kayak satu berkat gitu untuk mereka gitu ya. Oke, ada pertanyaan juga yang sudah masuk di sini dari Mbak Lia ya, Adelia Nujaba. Pagi Kak Re, pagi Mbak Ajeng, mohon izin bertanya. Saya kan pernah baca iklannya ya Kak, harga di tempat, harga resmi. Nah, kenapa bisa begitu Kak? Biasanya harga di bawah, aduh hilang lagi nih deh. Bisa hilang. Oke deh, biasanya harga di bawah harga resmi itu kan kualitasnya diragukan. Ini aku takutnya barang non garansi itu tapi di Gudang Berry harganya murah tapi tetap bergaransi resmi. Apa enggak rugi ya Kak? Terima kasih buat jawabannya. Itu silakan. Oke, seperti yang kita bilang tadi, jadi semua informasi sekarang terbuka. Jadi teman-teman bisa yang ke Gudang Berry juga bisa kok ngecek garansi resmi kita itu resmi atau enggak. Kalau nggak resmi juga nggak usah dibeli gitu kan. Jadi semuanya terbuka. Dan kenapa sih kita bisa ngejual di bawah harga resmi? Kita bongkar di sini. Ini kita bongkar di sini aja. Kita sebenarnya nggak bekerja sama resmi dengan brand-brand itu, brand-brand besar itu. Jadi kita nggak bekerja sama resmi itu. Jadi kita bisa mengontrol harga sendiri. Emang sih kalau mamanya rugi atau enggak, yang namanya bisnis nggak mau tetap nggak mau rugi. Tapi kita ya marginnya kita nggak ngasih margin yang besar di situ. Jadi yang harga resmi itu ya mereka ngikut brand-brand resminya, ngikut harga resminya, karena udah ditentuin dari sana. Jadi kita kan nggak ada regulasinya, jadi kita bisa nentuin berapa margin kita sendiri gitu. Jadi tapi kita tetap bilang sama teman-teman ini tetap resmi, tetap garansi resmi, dan bisa digaransi resmiin di semua service center gitu. Itu bisa kok dicek. Jadi kayak ini ada meragukan beneran nggak sih? Iya. Ambilnya untuk di sana. Iya, banyak sebenarnya yang raguan gitu. Kok bisa sih ini harga murah nggak garansi resmi lagi? Tapi itu kan sebenarnya karena tadi aku bilang terbuka, ini bisa kok dicek gitu. Jadi sahabat saya jangan takut dan jangan khawatir gitu ya, karena semuanya bisa dicek. Jadi kalau Anda merasa nggak nyaman atau apa, nah ini kalau misalnya ini ada seorang yang merasa ini bener apa enggak, terus ada komplain terus mengembalikan, tapi bukan mengembalikan 100% atau ada sesuatu yang merasa nggak nyaman dengan produk ini, nggak jadi beli deh gitu misalnya kalau seperti itu, apakah juga bisa di cover untuk bisa akhirnya melegakan hati tadi pembeli tadi? Bisa nggak ini Mas Re? Ini karena Mas Re tadi ngangguk-ngangguk gitu. Bisa. Silakan. Ya, jadi yang pertama kita kan pengen konsumen kita bahagia. Ya, maksudnya itu. Kita punya sistem, kita punya prosedur. Artinya gini, cara mengklaim sebuah garansi ada, tapi kadangkala itu ada konsumen yang tidak bisa mengikuti prosedur. Contoh gini, kalau di brand tertentu dia ada yang nggak bisa langsung ditukar. Itu memang aturan dari brandnya. Cuma tidak sedikit bahkan konsumen itu awalnya marah. Langkah pertama kita adalah mengedukasi dulu bahwa yang kita terapkan itu adalah aturan dari brand resminya. Kita memang tidak bekerja sama secara resmi, bukan berarti kita bukan konsumen mereka. Kita konsumen mereka. Artinya kita juga punya hak untuk menggaransikan. Dan kita memang garansi ini ke mereka langsung. Kita nggak servis sendiri. Dan di Gudang Berry itu kita lebih pengen menjual barang yang minim kerusakan. Jadi makanya tadi di second itu diceritakan sedikit, kita tidak menjual batangan, kita tidak menjual kondisi rusak, kita tidak menjual kondisi ada yang namanya itu tidak normal. Tidak normal tuh kadang gini, kameranya itu sudah nggak bening, layarnya garis. Kalau memang kita temui, kita yang ngalah, kita ganti bahkan. Jadi ketemu nih, kita beli second mulus, begitu mau dijual, kok ada garis. Kita ngalahin untuk servis, baru setelah benar kita akan jual dalam kondisi yang 100%. Nah, terus ketika terjadi konsumen yang marah gimana? Nah, saya pesan nih ya, tapi ini bocoran nih, tolong jangan jangan dimanfaatkan. Saya bilang ke marketing saya, kalau terjadi
keributan di toko kita yang ngalah. Apapun yang dia minta kita kasih. Karena memang basicnya kita pengen bahagia orang. Jadi percaya. Jangan sampai orang yang udah percaya tadi terus karena memang dia nggak paham prosedur, dia merasa gimana ya, orang baru beli sehari rusak kan juga. Kita paham lah, kita paham sebenarnya. Cuma ketika ketemunya orang yang nggak bisa memahami, ya udah kita ngalah. Mereka minta apa kita kasih. Gitu, intinya adalah kita nggak mau kehilangan hatinya konsumen. Ya itu dari awal tadi seperti sudah ditekankan sama Mas Ray ya, memberikan dulu kayak gitu. Memberikan satu input dulu, inputnya apa sih, hal seperti itu kalau udah dipegang gitu. Kalau seperti kita mau jatuh cinta pada seseorang, pegang dulu deh hatinya, semuanya pasti akan diberikan. Itu ya Mas Ray ya. Buat hari itu, buat hari. Nah itu buat siapapun yang ada di sini, pegang dulu hatinya gitu ya. Nanti semua pasti beres gitu. Oke, ini ada siapa ini, Budi Prastio hadir, Abraham Adonan, emang terkenal murah toko ini gitu ya. Oke deh, terkenal murah loh sama Teresa. Cuma baru tahu deh. Nah ini, apakah bisa dibeli secara kredit? Ini pertanyaannya. Wah itu. Oke, ini marketing nih. Konten ente. Jadi ini sebelumnya maaf kita nggak terima kredit karena apa? Ya sebenarnya ini udah ada kontennya di channel YouTube kita. Jadi kita banyak banget, hampir setiap hari kak bisa kredit gitu, dan kita tegesin ya, kita ngomong maaf kita emang nggak ada kredit. Karena apa ya, ini gimana, ini idealisme kita mungkin ya. Jadi kita menganggap kredit itu mungkin awalnya akan melegakan, kesannya melegakan, tapi nanti akhirnya itu bisa menyengsarakan, menyakitkan. Iya gitu. Jadi awalnya ada senyuman tapi terakhir ada. Iya, dan gini, dan kalau itu terjadi itu menyengsarakan di akhirnya. Kita juga yang sedih karena kita yang menawarkan kredit. Terus kok akhirnya mereka nggak bisa bayar. Kayak ada beban moral gitu di kita gitu. Jadi kita sebenarnya umamanya pengen terbuka, kita diuntungkan dari leasing gitu, kita dibayar cash kok. Kita dibayar cash, tapi ya itu kayak beban moral kalau dia bisa bayar secara rutin gitu. Kalau enggak kayaknya ada rasa kasihan gitu di sini. Ya gitu. Ya maaf kita nggak ada gitu. Kita tuh nggak ada. Itu tadi sahabat Teresa. Jadi tidak ada pelayanan kredit bukan berarti kayak mematahkan hati Anda gitu ya. Itu justru sebenarnya mengedukasi Anda untuk beli barang, please jangan kredit. Kalau bisa nabung dulu aja gitu ya. Jadi mendewasakan setiap konsumen pastinya. Dan kalau tadi seperti awal dikatakan bahwa mengambil hati, berarti kemudian menjadi kalau sudah cinta, beli produknya akan di sana terus. Jadi sekali beli nggak mungkin nggak kesana lagi. Maksudnya Mas Ri itu adalah, dan juga Mas Iza itu maksudnya gitu ya. Kalau sudah jatuh cinta tuh tetap akan dicari kemanapun dia pergi gitu ya. Bener ya? Oke. Itu tadi sama tadi saya. Jadi nggak boleh atau nggak untuk kredit. Oke, dan ini apakah ada pesan untuk para pemuda yang sedang merintis usaha? Karena kita kalau melihat dua orang di depan aja gini kan para pemuda-pemuda gitu ya. Dan kebetulan di 17 Agustus gitu pemuda-pemuda memenangkan ini ya di Salatiga Great Sale. Jadi yang pastinya para pemuda yang saat ini ada di rumah, ada di mana aja yang sudah bergabung di Radio Elisa FM juga kepengen gitu ya. Apa sih kok bisa ya masih muda sudah merintis usaha dan bisa terus berkontinu sampai detik hari ini. Nah, apa yang bisa dibagikan Mas Ray, silahkan. Yang pertama kalau dari saya adalah integritas. Jadi jadikan integritas itu nomor satu. Itu adalah salah satu juga slogan dari tagline dari satu perusahaan saya, GAP Indonesia. Arti dari integritas nomor satu adalah, integritas itu adalah nilai diri. Maksud dari integritas ketika saya ucapkan itu adalah nilai diri. Ketika kalian sudah bisa dipercaya, selesai semua masalah kalian. Itulah kenapa kok saya bawa integritas ini menjadi penting. Karena kita memang jualan. Setiap orang bahkan kalau mau saya bedah ya, mereka menjual dirinya loh. Kapan sih orang menjual dirinya? Adalah ketika orang percaya. Itulah dirinya laku. Jadi buat jomblo-jomblo itu sebenarnya kalian itu bukan ditakdirkan jomblo.
Hanya saja ada 2 problem nih. Apa itu? Harga kalian ketinggian atau value kalian kurang. Like this. Jadi artinya nggak ada masalah dengan value ketika harganya murah, nggak ada masalah dengan harga ketika value-nya lebih. Yes. Nah, jadi dalam bisnis itu yang saya maksud dengan integritas adalah yuk naikin nilai diri kalian karena sejatinya kita ini semua berdagang. Yes. Contoh nih, saya melamar, jujur sih saya seumur hidup tuh pernah bekerja sekali aja, itu di sebuah event organizer. Ketika saya melamar pekerjaan dan saya ketolak, itu artinya saya nggak laku. Yes. Ya, terus ketika saya keterima artinya saya laku. Yeah. Terus kemudian ketika saya pengen memasuki sebuah tempat yang sudah penuh nih. Saya sering cerita ini soalnya. Bukan berarti ketika tidak ada tempat kita nggak bisa masuk. Kalau kalian value-nya sangat tinggi, orang di dalam sana dikeluarkan untuk kalian masuk. Dan ini saya sering ajarkan, artinya gini, ketika kalian menganggur, butuh pekerjaan, terus kemudian nganggur, pengen bisnis, saran saya cuma satu adalah inputnya dibenerin dulu. Input yang paling mudah adalah apa yang terlihat. Jadi dari tampilan. Sebenarnya gini, saya tuh pengen, saya tidak ingin merubah penampilan sebenarnya. Jadi ada edukasi yang ingin saya sampaikan gini. Jangan apa yang terlihat di luar itu jelek. Memang itu tidak selalu jelek. Apa yang terlihat di luar itu bagus, memang itu tidak selalu bagus. Tapi percayalah, setiap orang itu melihat fisiknya dulu. Yes. Iya nggak sih? Yes. Kita lihat di seberang sana nih, kalau saya sebagai cowok ya, ada cewek 2. Yang saya lihat yang cantik atau yang jelek, saya tanya. Pasti yang cantik ya. Apakah pasti yang cantik itu ketika dinikahi dia lebih baik? Belum tentu. Ya Ria. Iya. Jadi intinya adalah perbaiki dulu apa yang terlihat, karena itu yang pertama kali dilihat. Iya. Terus perkara itu benar atau bohong itu belakangan. Contoh gini, ketika kita sudah berpakaian yang rapi, lebih sulit untuk kita bermalas-malasan. Oh yes. Ketika kita pakai pakaian tidur, lebih sulit kita untuk semangat bekerja. Betul ya? Jadi artinya satu, ada pengaruh dari luar. Ketika orang melihat kita itu dia tertarik. Pengaruh ke dalam, kita jadi semangat. Terus setelah kalian upgrade dari apa yang terlihat dari luar, you upgrade dari diri kalian. Jadi nggak usah pusingin cari kerja kalau menurut saya. Upgrade dulu kalian itu bisa apa. Saya singgung sedikit nih tadi saya suka ngomong agak frontal dari Cah Ayu Solo 3 tadi ya. Kak, ada lowongan kerja nggak? Syaratnya apa saja? Saya kan tanya balik. Kamu value nggak? Kamu punya value nggak? Kamu sudah siap kerja belum? Kalau belum, jangan harap di Gudang Beri keterima. Karena banyak sekali orang pintar kita keluarkan. Karena apa sih? Tidak punya integritas. Jadi contoh integritas itu gini, dia kompeten, dia bisa jago jualan, tapi kita punya aturan nih. Misalkan nggak boleh ngerokok. Saat ada temannya dia nggak ngerokok, saat dia sendiri dia ngerokok, itu sudah tidak berintegritas. Ketika kita berlaku berbeda, ketika ada atau tidak ada orang melihat, itu tidak berintegritas. Jadi ketika kita sudah bisa berlaku nih, ada orang lihat atau nggak ada orang lihat kita sama, itulah saatnya kalian akan pasti dibeli sama orang. Itulah saatnya kalian akan laku. Kenapa sih kalian laku? Karena harga kalian nggak naik, tapi value kalian naik. Jadi artinya kalau orang nganggur itu kan kadang kerja apa aja mau nih. Tapi juga orang yang terima juga kamu punya apa gitu loh. Kalau misalkan saya bisa bantu-bantu angkat-angkat inilah, sekarang angkat aja kamu nggak semangat. Setiap pekerjaan itu menurut saya nggak mudah. Mau angkat-angkat, mau marketing, mau saya tuh sebagai sekarang lebih ke influencer ya. Itu nggak mudah. Ketika kita berucap, kita harus bertanggung jawab. Ketika kita salah berucap, kita harus berani meminta maaf. Jadi artinya setiap pekerjaan punya tanggung jawab. Setelah kalian upgrade diri kalian, terus kemudian kalian baru coba deh untuk melamar atau coba deh untuk buka usaha. Ketika gagal itu biasa aja. Kenapa sih? Karena kalian tahu value kalian. Ketika kalian ditolak, ya kamu belum tahu saya berarti. Ini yang saya lakukan ketika ada orang nolak saya. Tapi jujur ya, saya tidak pernah tolak cewek. Kecuali dia tahu saya sudah punya pacar, baru dia tolak. Ini cerita dulu tapi. Jadi saya bukan berasal dari orang yang baik-baik amat, bahkan saya cenderung nakal. Makanya saya tuh aslinya pakai anting juga, dan saya nggak mau copot sebenarnya untuk edukasi. Nih saya buktikan dulu saya alay. Tapi saya udah dilepas sekarang. Sebenarnya nggak pengen saya lepas. Jadi saya buktikan saya dari orang alay, saya dari orang yang nakal. Karena saya akhirnya kenal yang namanya integritas, orang percaya. Jadi ada sedikit cerita nih ya buat kalian yang mau buka usaha.
ketika kalian sudah bisa dipercaya sama orang tua teman kalian, Orang tua teman. ini lucu nih ceritanya. Bersiaplah, artinya bisnis kalian akan dipercaya oleh konsumen kalian. Oh begitu. Ya, karena ceritanya gini, ketika orang tua teman kalian sudah percaya sama kalian, dia adalah bukan orang yang sangat kenal dengan kita. Itu sama dengan konsumen. Konsumen itu kan nggak tahu bisnis kita. Artinya Gudang Berry itu untungnya berapa kan mereka nggak tahu. Yes. Bahkan punya siapa mungkin sekarang nggak tahu. Mungkin lebih kenalnya Iza. Iya. Terus kemudian mereka nggak tahu saya kulaan di mana. Mereka taunya adalah apa yang terlihat di luar. Ketika dari luar kalian sudah dipercaya dan terus mungkin tidak mengecewakan, itulah saatnya orang-orang tua teman kalian itu akan percaya. Dan artinya ketika itu sudah terjadi di kehidupan kalian, ketika kalian buka usaha, bersiaplah untuk bisnis kalian masih ramai. Oke, itu tadi ya untuk para pemuda dimanapun berada, apalagi jomblo tadi ya. Oke, yang jelas harus menggali diri Anda dulu ya, karena setiap kita pasti punya value, tapi kadang belum tergali. Ya. Sebenarnya setiap orang punya value, tapi sudahkah Anda menggali value Anda untuk bisa ditawarkan gitu ya? Karena bisnis juga bisa dimulai dari saat Anda menemukan diri Anda sendiri. Tak perlu melamar-lamar pekerjaan, justru pekerjaan Anda nanti akan banyak dilamar orang gitu. Oke, nah tahu nggak berasa 5 menit sudah harus closing gitu hari ini, berasa gitu ya 1 jam ya. Iya, yang jelas untuk sahabat yang tadi sudah bertanya-tanya ya, nanti akan ada 3 free temple glass yang diberikan dari Gudang Berry ya. Nanti pemenangnya akan diumumkan di live Facebook Radio Elisa FM. Oke, sebelum kita akan tutup jumpa kita, ini ada closing statement yang nanti bisa mau diberikan siapa, silakan Mas Esa ataupun Mas Ray untuk closing statement untuk talk show kita kali ini, silakan. Oke, untuk sahabat Elisa yang mau beli handphone atau beli aksesorisnya bisa ke Gudang Berry di lantai 1 Swalayan ada baru Salatiga. Dan jika mau ngecek harganya dulu juga bisa di Instagram kita di @gudangberry. Juga bisa hubungi admin kita WA di 0858 6556 2000. Oke. Itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi untuk tadi yang mau bertanya di adminnya bisa ya untuk tanya-tanya di Gudang Berry. Kalau mau seperti tadi, walaupun datang ke sana pun akan dilayani dengan baik, tidak perlu takut gitu. Masnya nggak sangar-sangar gitu ya. Karena tadi sudah di brainwash sama Mas Ray ya, jadi aman gitu ya. Bisa menghubungi di 0858 6556 2000. Gampang banget sahabat Elisa, di 0858 6556 2000. Oke, yang berhak untuk mendapatkan free temple glass ya, ada 3 pemenang, yaitu Royce, Febriana, dan Adelia Nujaba. Oke, dan kebersamaan kita di Talkshow spesial kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga untuk 2 orang narasumber yang membangkitkan semangat anak muda gitu ya. Terima kasih udah ada di studio Radio Elisa FM, dan setia selalu sahabat Elisa di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station. Terima kasih Mas Ray dan Mas Risa. Terima kasih.